Udah kalian semua teman-temanku ada di tubuh kalian semua, gak ada yang luput dari gue. Desa. Siapa yang berani sama gue? Tuh musuh gue. Ini juga musuh gue ini musuh gue. Aku izin nanya sama saudaranya boleh ya? Iya. Mbak namanya siapa? Wulan. Mbak Wulan. Iya. Mbak Wulan ini berarti Mbak Ridanya sudah berapa lama on off? Dia sudah sejak SMP kayak gini. Tapi dengan kasus yang berbeda karena kasus ekonomi juga, karena kasusnya yang banyak juga masalah-masalah keluarga yang lain yang menurut saya juga mendengarnya sendiri, saya juga berat seperti itu kan. Kamu seberapa jauh jarak tinggal rumah? Satu kota? Dulu kita satu kota kayak gitu, tapi saya sangat menemani dia dari waktu kita kuliah. Oh, dari kuliah. Iya. Pertanyaan saya terakhir, yang saya baca betul ada keterlibatan dukun, Iya benar. mengirimkan sihir seperti Iya ceritakan benar. boleh. Dari sekian episode kita, ini baru Iya. Mbak Rida yang mengenakan topeng. Apakah ada yang dijaga atau apa? Ceritakan. Kenapa, apa yang dijaga? Jadi memang terutama untuk menjaga dari ini ya keluarganya, untuk tidak buat menjaga nama baik keluarganya. Dibenci keluarga. Beda aliran. Apanya? Sesat kan kudu Ustaz Danu. Kata saya kan anti Ustaz Danu. Keluarga Jadi saya kamu anti? dikucilkan keluarga saya. Keluargamu anti Ustaz Danu? Anti. Benci. Mbak Rida tampaknya semakin kabur jati dirinya Pak Ustadz ya, atas segala permasalahan, baik itu permasalahan masa kecil, masa remaja, mohon maaf sampai ke masalah dewasanya pun rumah tangga membuat jati dirinya makin kabur Pak Ustadz. Dia bahkan sulit membedakan apakah ini dirinya atau tidak. Namun perihal sihir atau tadi perihal siluman, kita langsung tanyakan saja bagaimana analisa Bapak yang dibenci sama keluarganya Mbak Rida. Silakan Bapak. Iya, sebenarnya kalau saya amati dari Mbak Rida ini banyak sekali yang mencoba menguasai Mas Robi. Jadi tidak cuma hanya Dajjal, tetapi jin-jin biasa ikut menguasai. Kemudian ada jin yang tadi bercerita itu memang bukan Mbak Rida, tapi jin itu bilang aku, tapi itu bukan Mbak Rida. Nah, pada saat jin itu bilang aku, insya Allah ini menjadi gambaran bahwa jin itu sebenarnya sifatnya Mbak Rida. Dan jin ini masuk dari sifatnya Mbak Rida. Sifat yang mana? Kalau saya amati dari Mbak Rida tadi cerita atau jin tadi itu bercerita itu sebenarnya adalah jin ini masuk dari apa yang sering dikerjakan Mbak Rida. Apa yang sering dikerjakan. Umpamanya Mbak Rida, umpamanya ada persoalan yang sebenarnya kurang baik dirasakan Mbak Rida. Tapi Mbak Rida itu ingin eksis. Nah, pada saat antara sedih dengan ingin eksis, itu insya Allah bisa masuk jin yang masuk, ya dua jin, yang satu kelihatan sedih, yang satu eksis. Kayak yang seperti ini bicara ini yang eksis. Jadi yang eksis inilah sebenarnya yang menjadi sifatnya Mbak Rida, mencoba menutupi kesedihannya Mbak Rida, Mas Robi. Jadi sehingga jin ini masuk. Gimana yang dirasakan Mbak Rida? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya sadar ada sifat-sifat saya yang kurang-kurang itu kan agak sulit menghilangkan. Mohon kepada Allah Ta'ala agar sifat-sifat yang tidak baik dari orang tuanya yang dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak usah menyalahkan orang tua, tidak perlu. Mbak Rida kayaknya sudah paham. Sekarang belajar. Bismillah, mulai hari ini belajar kalau bicara yang manfaat dan gak usah terlalu banyak. Ya, belajar. Kemudian juga belajar jangan emosional, apapun bentuknya. Semua yang terjadi itu atas izin Allah. Terima, belajar menerima walaupun itu tidak enak. Belajar, karena dengan insya Allah Mbak Rida bisa belajar, di titik itulah Mbak Rida lulus.
Gak cuma Mbak Rida, semua orang yang mampu menyelesaikan ujian itu, insya Allah imannya ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa bahwa hidup ini sulit, tidak boleh. Karena memang ujian itu sudah disesuaikan dengan iman seseorang masing-masing. Ya, belajar istiqomah, belajar menerima saja. Bismillah, belajar baik. Ya, Ada ya Pak Ustaz, Insya Allah. supaya nanti saya dipertemukan Insya Allah, dengan imam insya Allah. yang setauhid Pak Ustaz. Mbak Rida, insya Allah. Mbak Rida, saya izin ya Pak Ustadz, saya gregetan pengen bicara dari tadi. Saya izin bicara keras sama kamu boleh ya? Boleh. Sebelumnya saya prihatin Ya. sama apa yang terjadi sama kamu dari kecil sampai dewasa. Ya. Tapi saya berharap banget sekarang Mbak harus lebih banyak jaga lisan kalau tidak bermanfaat. Untuk sementara ini kalau pengen berlisan, membuka mulut, alangkah sementara ini baiknya kalimat-kalimat Allah saja. Ya, pesan Pak Ustadz, kalau kamu nggak berubah, mau doa Pak Ustadz 30 jam pun juga nggak bisa nyembuhin kamu. Iya, insya Allah. Semangat ya Mbak ya, sorry ya saya agak keras ya. Izin ya Pak Ustadz, Iya. 2 menit aja bicara ke kamera sekarang. Sampaikan kalau kamu sudah memaafkan siapapun yang sudah menyakiti kamu dari kecil. Ayo, mulai dari situ mungkin Pak Ustadz ya. Mungkin belajar memaafkan, nggak Ayo, di apa-apa. situ Yuk. kameranya Mbakku. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan memaafkan dan sudah memaafkan semua orang yang mendolimi saya, karena semua yang terjadi karena kedoliman saya sendiri yang di luar kendali saya. Semata Allah sayang sama saya supaya saya kembali lurus sujud kepada Allah. Masya Allah.